Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriyama dari kelas 5A Agribisnis. Di sini saya akan membacakan tugas UTS Manajemen Sumber Daya Manusia yang memiliki 9 pertanyaan. Yang pertama, tuliskan salah satu definisi manajemen sumber daya manusia yang saudara ketahui, kemudian uraikan maksud dari arti definisi tersebut. Pengertian manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Manajemen sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal atau non-material atau non-finansial di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata atau real secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan ekosistensi organisasi. Manajemen sebagai ilmu dan seni untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain. Artinya, tujuan dapat dicapai bila dilakukan oleh satu orang atau lebih. Sementara itu, manajemen sumber daya manusia sebagai bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam satu perusahaan. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan yang mengatur tentang cara pengadaan tenaga kerja, melakukan pengembangan, memberikan kompensasi, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja. Melalui proses-proses manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi, manajemen sumber daya manusia terdiri dari serangkaian keputusan yang terintegrasi tentang hubungan ketenaga kerjaan yang mempengaruhi efektivitas karyawan dan organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan agar sumber daya manusia di dalam organisasi dapat digunakan secara efektif guna mencapai tujuan bersama. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan perencanaan sumber daya manusia? Dan uraikan proses perencanaan beserta fungsi serta tujuan perencanaan manajemen sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan agar sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuan. Selain itu, penting diadakannya perencanaan sumber daya manusia ialah organisasi akan memiliki gambaran yang jelas akan masa depan, serta mampu mengantisipasi kekurangan kualitas tenaga kerja yang diperlukan. Proses perencanaan sumber daya manusia adalah proses perencanaan strategis untuk mengoptimalkan sumber daya manusia di perusahaan. Secara umum, proses perencanaan sumber daya manusia dibagi dalam 4 langkah penting, yaitu yang pertama, pasokan tenaga kerja. Saat ini dilakukan dalam memulai perencanaan sumber daya manusia adalah menilai ketersediaan sumber daya manusia di perusahaan. Penilaian ini mencakup studi komprehensif tentang berbagai aspek sumber daya manusia seperti jumlah, keterampilan, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, usia, posisi, kinerja, kompensasi, dan sebagainya. Pada tahap ini, sumber daya manusia juga dapat melakukan wawancara dengan manajer tim untuk memahami tantangan dalam hal SDM yang sedang dihadapi secara kualifikasi yang dirasa penting untuk dimiliki oleh karyawan tim. Selanjutnya adalah kebutuhan SDM di masa depan. Langkah selanjutnya dalam perencanaan sumber daya adalah menganalisis kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Dalam langkah ini, berbagai variabel SDM seperti pengurangan SDM, lowongan yang dibuka, promosi pekerjaan, transfer karyawan, dan lain-lain perlu dipertimbangkan. Selain itu, variabel tak terduga seperti pengunduran diri dan pemecatan juga perlu dipertimbangkan dalam analisis. Selanjutnya, estimasi permintaan SDM. Kemudian, SDM dapat mencocokkan tenaga kerja yang ada dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, membuat perkiraan permintaan. Pada langkah ini juga untuk mengetahui strategis dan tujuan bisnis jangka panjang, sehingga perkiraan permintaan dapat sesuai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, strategi dan implementasi perencanaan SDM. Setelah mengetahui kekurangan yang dibutuhkan dengan evaluasi penawaran dan permintaan SDM dapat mengembangkan strategi berdasarkan estimasi permintaan SDM.
Strategi yang dibuat tentunya harus mampu memberikan solusi terhadap kekurangan masalah sumber daya manusia di perusahaan. Sumber daya manusia dapat melakukan regulasi, rekrutmen, outsourcing, pelatihan, manajemen sumber daya manusia untuk membuat perubahan dalam kebijakan terkait sumber daya manusia. Perusahaan juga dapat menggunakan jasa konsultan. Selanjutnya, perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan manajemen sumber daya manusia adalah upaya sadar dalam pengambilan keputusan yang sudah diperhitungkan dengan matang. Mengenai hal ini, apa saja yang akan dilakukan di masa yang akan datang oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah rekrutmen. Adalah sebuah penarikan kandidat untuk mengisi posisi yang kosong dalam organisasi. Perekrutan yang efektif akan memberikan peluang kerja kepada orang-orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memenuhi kualifikasi dan spesifikasi dari pekerjaan. Selanjutnya seleksi. Seleksi tenaga kerja merupakan proses untuk menemukan tenaga kerja yang sesuai dan tepat dari sekian kandidat yang tersedia. Tahap pertama yang dilakukan setelah menerima surat lamaran adalah mempelajari riwayat hidup para pelamar kerja. Kemudian dari riwayat hidup dilakukan penyaringan antara pelamar kerja dan nantinya akan dipanggil dengan pelamar yang gagal dalam memenuhi standar kualifikasi. Kemudian kandidat yang telah dipilih dipanggil untuk diuji baik tertulis wawancara ataupun proses uji seleksi yang lain. Selanjutnya, orientasi pelatihan dan pengembangan. Pelatihan atau training adalah proses pembelajaran yang melibatkan perolehan suatu keahlian, peraturan, konsep maupun sikap supaya kinerja pegawai meningkat. Selanjutnya, evaluasi kerja. Evaluasi kerja berfungsi tak kalah penting dari fungsi manajemen yang lain. Fungsi evaluasi dan fungsi monitoring adalah berbeda dan terkadang sulit dipisahkan. Dalam penyusunan sebuah sistem dan pembagian tugas, fungsi dari pembagian peran kadangkala tak semestinya perlu dipisahkan secara nyata. Fungsi evaluasi manajemen sumber daya manusia berguna supaya perusahaan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Selanjutnya, kompensasi. Fungsi kompensasi adalah pemberian balas jasa secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, pengintegrasian merupakan aktivitas untuk menyatukan antara kepentingan perusahaan dengan kebutuhan para karyawan, sehingga menciptakan kerjasama yang menguntungkan bagi kedua pihak. Selanjutnya, pemeliharaan adalah aktivitas untuk memelihara atau bahkan meningkatkan kondisi mental, fisik, dan loyalitas pekerja seperti terciptanya adanya kerjasama yang banyak. Selanjutnya, pemberhentian. Pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja perusahaan dengan tenaga kerja yang disebabkan oleh suatu hal yang mengakibatkan hak dan kewajiban berakhir antara pemberi kerja atau perusahaan dengan tenaga kerja. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Apa yang dimaksud dengan proses rekrutasi? Berikan contoh dan penjelasan yang lengkap dan memadai. Dengan adanya proses rekrutmen ini, diharapkan perusahaan dapat memenuhi harapan perusahaan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas yang sesuai dengan harapan. Dengan proses perekrutan ini, diharapkan memiliki efek luberan atau spillover effect, yaitu citra perusahaan akan meningkat sehingga pelamar yang gagal dapat memiliki kesan positif terhadap perusahaan. Setiap perusahaan pasti ingin proses rekrutmen berjalan dengan baik. Besar harapan pelamar kerja atau kandidat terpilih nantinya bisa terkontribusi memajukan perusahaan, mencapai tujuannya dan juga meningkatkan pendapatan. Secara finansial, untuk itu perusahaan berusaha mempersingkat proses rekrutmen menjadi lebih efektif dan efisien dalam menemukan karyawan yang tepat dan kualitas. Untuk itu, perusahaan berusaha mempersingkat proses rekrutmen menjadi lebih efektif dan efisien dalam menemukan karyawan yang tepat dan berkualitas. Adapun secara cara dilakukan dalam proses rekrutmen ini adalah identifikasi kebutuhan dan suatu posisi. Identifikasi terlebih dahulu posisi baru atau pergantian karyawan di perusahaan. Salah satu cara terbaik untuk melihat hal ini adalah adanya keadaan di mana karyawan memiliki terlalu banyak beban pekerjaan sehingga membutuhkan bantuan. Keputusan merekrut karyawan baru harus seimbang dengan kebutuhan perusahaan dan karyawan yang sudah ada. Hasil dari perekrutan ini harus sesuai pula dengan rencana bisnis perusahaan. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Apa yang dimaksud dengan proses seleksi dan ada berapa macam dan tahapan seleksi? Jawabannya adalah dalam manajemen sumber daya manusia, seleksi atau selection adalah proses untuk memilih pelamar untuk dijadikan karyawan dan menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh organisasi. Dengan kata lain, seleksi adalah suatu proses pencocokan kebutuhan dan persyaratan organisasi terhadap keterampilan dan kualifikasi para pelajar kerja.
Proses seleksi ini harus memegang prinsip atau rank people in the right jobs, yaitu mendapatkan orang-orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Adapun tahap-tahapan seleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap seleksi administrasi. Yang kedua, tahap psikotes. Yang ketiga, tahap interview HRD. Yang keempat, tahap interview user. Yang kelima adalah medical check-up. Pertanyaan kelima, apa yang dimaksud dengan placement, induksi, dan orientasi? Berikan contoh dan penjelasannya. Yang pertama, placement adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima atau lulus seleksi pada jabatan pekerjaan yang membutuhkan dan mendelegasikan wewenang kepada orang tersebut. Selanjutnya, induksi adalah bentuk pembuktian yang membuat generalisasi berdasarkan pendapat seseorang. Digunakan untuk menjelaskan properti atau relasi tipe berdasarkan sebuah pengamatan, contohnya pada jumlah pengamatan atau pengalaman, atau membuat hukum berdasarkan pengamatan terbatas dalam mempelajari alur fenomena. Yang selanjutnya, orientasi adalah program yang bertujuan untuk memperkenalkan tentang kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan kerja. Di sekitar tempat kerja, poin penting yang disampaikan kepada karyawan baru tersebut adalah pengenalan tentang letak geografis Batam, budaya, sosial ekonomi, infrastruktur, fasilitas umum, olahraga, keagamaan, kemasyarakatan, peraturan tentang kehidupan di lingkungan, dormitory, dan motivasi kerja. Selanjutnya, melangkah ke pertanyaan ke-6. Pegawai dalam perusahaan sering disebut aset yang berharga. Apa maksudnya kalimat tersebut? Beri penjelasan secukupnya. Maksud dari kalimat tersebut adalah karyawan salah satu aset terpenting bagi perusahaan. Dengan kepuasan dari karyawan terhadap perusahaan, tidak menutup kemungkinan bagi karyawan untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Tidak hanya itu, karyawan juga memiliki peran penting dalam perkembangan bisnis perusahaan seperti meningkatkan daya saing perusahaan, yang dimana setiap karyawan memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan ini, karyawan dapat meningkatkan kualitas kerja mereka masing-masing, yang secara otomatis juga dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Selanjutnya, memberikan motivasi baru. Perusahaan terkadang mengalami jalan buntu ketika ingin mengembangkan bisnisnya. Disinilah peran penting seorang karyawan. Dengan kreativitas karyawan, perusahaan dapat membuat inovasi dalam bisnisnya yang tentunya akan mempengaruhi keberlangsungan dan juga perkembangan bisnis. Dan yang ketiga, menjaga citra perusahaan. Karyawan sangat berpengaruh dalam menjalin hubungan antara pihak internal maupun eksternal. Dengan adanya hubungan baik yang dijalin antara karyawan dan pihak lain, perusahaan akan mendapatkan citra yang baik juga dari pihak-pihak tersebut. Selanjutnya, pertanyaan ke-7. Jelaskan ruang lingkup manajemen karir. Secara luas, manajemen karir meliputi seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pekerjaan pegawai. Kegiatan ini dimulai dari proses penarikan atau rekrutmen pegawai, penempatan gaji, pengembangan pegawai, misalnya membuat deretan isu dalam manajemen karir. Ia mengaitkan dengan berbagai kegiatan perencanaan ketenaga kerjaan. Selanjutnya, pertanyaan ke-8. Penilaian prestasi kerja dalam hubungannya dengan promosi dan karir. Sistem penilaian kerja dapat memberikan motivasi pada karyawan untuk berprestasi dalam setiap bidangnya. Melalui sistem ini, maka penilaian perusahaan terhadap sumber daya manusia akan lebih objektif dan layak untuk dipromosikan. Hal ini berimbas pada meningkatnya seiring bertambah baiknya prestasi kerja dan dapat berguna bagi penetapan gaji, bonus, dan lain-lain. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir. Metode untuk penilaian kinerja, kelemahan dan kelebihan dari metode penilaian. Jawabannya adalah macam-macam metode penilaian kinerja karyawan adalah berorientasi masa lalu, yang dimana terdapat rating scale atau merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menilai kinerja karyawan pada masa lalu, di mana penilaian kinerja dilakukan oleh atasan atau manajer yang bersangkutan. Metode ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang pertama adalah bagian suatu daftar karakteristik, bidang ataupun perilaku yang akan dinilai, dan bagian skala. Dalam penilaian metode meliputi faktor kejujuran, kerajinan, ketekunan, sikap, kerjasama, kepimpinan, kecermatan, kesetiaan, dan kerapihan. Yang selanjutnya, prinsip dalam penilaiannya terdapat kolom-kolom yang berisi kategori penilaian yang dinyatakan baik, cukup, kurang, dan sangat baik. Penilaian metode berdasarkan faktor-faktor penilaiannya. Yang selanjutnya, kelebihan penilaian dilakukan dengan banyak pegawai. Metode ini sistem penilaian sederhana dan cepat. Yang selanjutnya, kelemahan pengisian lembar penilaian dalam waktu singkat membuat pemimpin melupakan tujuan evaluasi kinerja.
Kriteria yang dipergunakan untuk penilaian samar. Yang selanjutnya, checklist. Metode ini hampir sama dengan rating scale dengan memberikan pertanyaan yang berupa lembar pertama atau formulir, tetapi pertanyaannya diberi bobot untuk mengalkulasi penilaian kinerja pegawai. Metode ini dijadikan gambaran hasil kerja karyawan yang akurat. Yang selanjutnya, prinsip formulir isian yang berdasarkan nama karyawan, bagian di mana karyawan bekerja, nama dan jabatan penilai. Faktor yang dinilai dengan sorotan perhatian terutama ditunjukkan pada aspek kritikal dan mengukur keberhasilan seseorang menyelesaikan tugas. Selanjutnya, kelebihan biaya yang murah, pengurusannya mudah, penilaiannya hanya membutuhkan pelatihan sederhana. Kelemahan penilaian yang hanya mengedepankan penilaian pribadi karyawan dalam menentukan bobot yang tidak sesuai. Selanjutnya adalah forced coerce method, yang merupakan berbentuk persentase yang sudah ditentukan dari karyawan ditempatkan dalam kategori kerja. Dalam metode ini mengandung pertanyaan baik bersifat positif maupun negatif tentang pegawai yang dinilai. Pertanyaan terdapat berbagai faktor seperti kemampuan belajar atau prestasi kerja. Prinsip dalam sistem penilaian ini menggunakan penilaian dengan skala 5 butir, yaitu berkinerja tinggi, berkinerja rata-rata tinggi, berkinerja rata-rata, berkinerja rata-rata rendah, dan berkinerja rendah. Kelebihan dapat mengidentifikasi yang mempunyai prestasi tinggi, mengurangi penyimpanan penilai. Kelemahan tidak realistik, mendorong pemimpin untuk mendistribusikan ke 5 kelas yang karyawannya hanya 4 atau 5. Penilaian hasil tergantung pada ketepatan pilihan awal pemimpin atas nilai-nilai jalan pintas. Kesulitan dalam mendapatkan karyawan yang memandang diri sebagai orang yang berprestasi tinggi untuk memahami bahwa mendapat nilai standar tinggi tidak sama dengan mendapat nilai C pada rapor. Selanjutnya, critical indictment. Merupakan metode ini penilai harus mencatat semua kejadian mengenai tingkah laku bawahannya sehari-hari yang kemudian dimasukkan ke dalam buku catatan khusus yang terdiri dari berbagai macam kategori tingkah laku bawahannya. Prinsip metode ini digunakan untuk melengkapi metode lainnya. Kelebihan menyajikan fakta-fakta yang spesifik untuk menjelaskan penilaian, bermanfaat untuk mengidentifikasi kinerja pegawai untuk perbaikan kemusrotan. Kelemahan sulit untuk menilai atau memeringatkan karyawan yang berhubungan dengan satu sama lain. Yang selanjutnya adalah metode catatan prestasi. Adalah metode yang berhubungan dengan metode peristiwa kritis dengan catatan penyempurnaan, misalnya penampilan, kemampuan berbicara, dan kepimpinan. Prinsip metode ini digunakan untuk menghasilkan detail laporan tahunan tentang kontribusi pegawai. Kelebihan digunakan untuk pengambilan keputusan untuk promosi, serta memberikan masukan tentang hasil kerja yang akan datang. Kelemahan, metode ini hanya memberikan sesuatu yang baik saja terhadap apa yang dilakukan karyawan. Yang selanjutnya adalah Behaviorally Exert Rating Scale atau BARS. Merupakan metode ini bertujuan untuk mengkombinasikan manfaat dari metode peristiwa kritis dan penilaian berdasarkan kualitas dikaitkan dengan skala berdasarkan kuantitas. Kelebihan, skala pemberian nilai yang akurat, standar yang lebih jelas, memberikan umpan balik, memiliki dimensi independen. Kelemahan, sulit untuk dikembangkan. Selanjutnya adalah File Review Method. Merupakan metode dengan penilaian langsung turun ke lapangan untuk mendapat informasi dari atasan atas prestasi karyawan. Dari hasil turun langsung ke lapangan dibuat untuk langkah-langkah pengembangan karir. Kelebihan, penilaian dilakukan oleh para ahli penilaian dan juga karena tidak terpengaruh oleh halo effect. Kelemahan, penilai meskipun seorang ahli tidak bebas dari bias tertentu dan bagi organisasi besar menjadi mahal karena harus mendatangkan ahli penilai ke tempat pelaksanaan tugas. Yang selanjutnya adalah performance test and observation. Adalah penilaian didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan berupa tes tertulis dan peragaan. Prinsip karyawan dinilai diuji kemampuannya melalui ujian tertulis seperti tingkat pengetahuan tentang prosedur dan mekanisme kerja yang telah ditetapkan dan harus ditaati, dan melalui ujian praktik yang langsung diamati oleh penilai. Kelebihan, mengetahui langsung kemampuan prestasi kerja karyawan. Kelemahan, memerlukan biaya yang mahal karena memerlukan penyesuaian alat tulis. Yang selanjutnya, comparative evaluation apart adalah metode yang mengutamakan perbandingan prestasi kerja seorang karyawan dengan karyawan lain dengan kegiatan sejenis. Prinsip metode peringkat yaitu penilai menentukan peringkat bagi sejumlah karyawan mulai dari
yang berprestasi hingga yang paling tidak berprestasi. Kelebihan dapat terlihat klasifikasi para karyawan ditinjau dari prestasi kerjanya. Kelemahan, peringkat yang dibuat tidak memberikan gambaran yang jelas tentang makna peringkat tersebut. Yang selanjutnya berorientasi masa datang. Yang pertama, self-appraisal merupakan penilaian yang dilakukan oleh karyawan sendiri dengan harapan karyawan tersebut dapat lebih mengenal kekuatan-kekuatan kerja yang perlu diperbaiki. Prinsip penegalan ciri-ciri positif dan negatif yang terdapat di dalam diri seseorang merupakan dorongan kuat baginya untuk lebih meningkatkan kemampuan kerja. Kelebihan, karyawan yang dapat mengetahui kemampuannya sendiri karena tidak memerlukan seorang penilai, tidak memerlukan biaya yang mahal. Kelemahan, organisasi tidak mengetahui secara persis kemampuan karyawan karena dinilai sendiri. Yang selanjutnya adalah manajemen by objective, adalah suatu bentuk penilaian di mana karyawan yang dan penyelia bersama-sama menetapkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran pelaksana kerja di waktu yang akan datang. Penilaian kinerja berdasarkan metode ini merupakan suatu alternatif untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari bentuk kinerja yang lainnya. Prinsip pemakaian terutama diperlukan untuk keperluan pengembangan karyawan. Metode ini lebih mengacu pada pendekatan hasil. Metode ini sebagai sebuah program di mana manajemen yang melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan sasaran-sasaran yang hendak dicapainya, yang dapat dilakukan dengan prosedur. Yang selanjutnya adalah penilaian berdasarkan psikologis. Adalah proses penilaian yang dilakukan para ahli psikologi untuk mengetahui potensi seseorang yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan seperti kemampuan intelektual, motivasi, dan lain-lain yang bersifat psikologis. Penilaian ini biasanya dilakukan melalui serangkaian tes kecerdasan intelektual, tes kecerdasan emosional, diskusi-diskusi, tes kecerdasan spiritual, dan tes kepribadian yang akan dilakukan melalui wawancara atau tes-tes tertulis terutama untuk menilai potensi karyawan di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah assessment center, merupakan penilaian dilakukan melalui serangkaian teknik penilaian dan dilakukan oleh sejumlah penilai untuk mengetahui potensi seorang dalam melakukan tanggung jawab yang lebih besar. Dasar dari teknik ini berupa serangkaian latihan sosial, di mana latihan ini berupa tugas manajemen yang disimulasikan dan melalui wawancara atau tes-tes tertulis, terutama untuk menilai potensi karyawan di masa yang akan datang. Assessment center merupakan penilaian yang dilakukan melalui serangkaian teknik penilaian dan dilakukan oleh sejumlah penilai untuk mengetahui potensi seseorang dalam melakukan tanggung jawab yang lebih besar. Dasar dari teknik ini berupa serangkaian latihan situasional, di mana latihan ini berupa tugas manajemen yang disimulasikan dan meliputi teknik-teknik seperti bermain peran, analisis umum, wawancara, dan tes psikologis. Itulah yang bisa saya bacakan. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.